Inilah penampakan kerangka manusia yang masih mengenakan daster di area tambak dekat bibir pantai di Desa Tambak Segoro Sedati, Sidoarjo. Penemuan kerangka yang diduga berjenis perempuan ini pertama kali ditemukan oleh anak kecil yang pergi memancing dan kemudian melaporkan ke orang tuanya. Selanjutnya, warga melaporkan kejadian ke Polsek Sedati yang diteruskan ke Basarnas Surabaya untuk dievakuasi. Penemuannya itu di pinggir pantai. Yang tahunya itu anak kecil. Terus bilangnya ke orang tuanya manggil dari kepala desa. Kerangka diduga sudah meninggal lebih dari 1 bulan itu, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini identitas kerangka itu belum diketahui dan penyebab pasti kematiannya juga masih dalam penyelidikan polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Warga Desa Masjem, Kemangkong, Purbalingga terkejut dengan tewasnya seorang pria berusia 52 tahun setelah terlibat pertengkaran. Korban dibunuh anak kandungnya yang berusia 19 tahun. Sebelumnya tetangga mendengar suara cekcok antara korban dan pelaku dari dalam rumah. Tak berselang lama tetangga menemukan korban sudah tewas di lantai rumahnya. Warga mengamankan pelaku dan melapor pada polisi. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban mengalami luka di bagian kepala. Nang omah mesti ya mbu lagi ngapa didoi ramane akhirnya. Ya gue tarung cilikan tapi sisi gede. Emosi. Iya, emosi lorone ora ana sing ngepalna dadi kederawasan. Usai dilakukan otopsi, jenazah dimakamkan di pemakaman umum Desa Masjem, sementara pelaku diamankan polisi. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Minggu malam, warga desa Lagi Agi, Kecamatan Kampaligian, digegerkan dengan penemuan sebuah mobil ringsek di pinggir jalan. Di dalamnya ditemukan seorang pria dalam keadaan tak bernyawa. Warga menduga terjadi kecelakaan lalu lintas. Namun saat petugas kepolisian melakukan olah TKP, kondisi mobil tidak terlalu rusak dan korban tidak mengalami luka akibat kecelakaan. Korban pria berusia 35 tahun bernama Hussein ditemukan dengan luka di bagian kepala. Jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Barat untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Dari hasil visum sementara, ditemukan benda kecil di dalam kepala korban yang memicu dugaan adanya tindak kekerasan atau penembakan. Peristiwa ini menjadi viral di media sosial setelah beredar foto dan video di lokasi kejadian. Namun pihak kepolisian masih menunggu hasil lengkap laboratorium forensik. Mengungkapkan bahwa ini kecelakaan atau ada peristiwa pembunuhan saat itu? Ya untuk sementara kalau masalah mendalam gitu kan masalah penyelidikan nanti kami akan sampaikan. Polisi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penyebab kematian korban. Sementara penyelidikan masih terus berlanjut untuk mengungkap fakta sebenarnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husair Zainal, iNews melaporkan. Viral, aksi adu mulut dan saling dorong antara warga dan petugas SPBU terekam CCTV di Jalan Hasyim Asari, Cipondo, Kota Tangerang. Diduga kericuan terjadi akibat pembeli tak terima uangnya dibilang jelek oleh petugas SPBU. Rahmat, ketua RW setempat, mengatakan 2 warga mengaku emosi saat ditegur petugas SPBU. Alhamdulillah lah, kalau permasalahan itu kita anggap sudah selesai dan tidak ada tuntutan apapun. Dan kita anggap permasalahan ini sudah didamaikan. Saya juga berterima kasih banyak kepada Kapolsek Pinang dengan adanya bantuan dari Polsek Pinang ini sehingga permasalahan ini kita bisa selesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Polisi yang menerima laporan langsung datang ke lokasi dan mengamankan 2 pemuda ke Polsek Pinang yang diduga melakukan tindak kekerasan.
Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan saling memaafkan, sepakat untuk tidak melanjutkan ke jalur hukum. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kendaraan City Car yang dilingkari merah ini merupakan pelaku tabrak lari yang menabrak seorang pengendara mobil lain yang sedang ganti ban. Bahkan korban terseret sejauh 600 meter. Pasca kejadian, sopir yang menabrak ini diketahui mabuk dan langsung dikeroyok oleh massa pengguna jalan di wilayah Desa Tlogo, Kabupaten Blitar. Pihak Polres Blitar langsung menangkap pelaku berusia 43 tahun warga desa Ngeni yang saat ini masih dalam penanganan petugas. Diduga tersangka ini kami juga menduga dalam keadaan mabuk. Ya, kemudian ditemukan juga di dalam kendaraan mobilnya yang kita duga juga 1 botol alkohol sejenis arak. Saat ini kasus kecelakaan yang menewaskan seorang guru warga Kecamatan Srengat tersebut tengah didalami unit Laka Lantas Polres Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojol menjadi korban penganiayaan anggota TNI, Letda FA, di Jalan Panglima Aim, Pontianak, Kalimantan Barat. Akibat penganiayaan itu, pengemudi ojol bernama Teguh ini mengalami patah tulang hidung. Usai kejadian, beberapa komunitas ojol sempat melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Tak hanya di situ, para pengemudi ojol juga mendatangi Pomdam Tanjung Pura untuk melaporkan kejadian ini. Menurut Komandan Pusat Militer TNI, Majen TNI Yusri Nuryanto mengatakan korban telah berdamai dengan Letda AF. Meski demikian, penyidikan tetap dilanjutkan. Ini kan terjadinya di jalan ya, di jalan mungkin karena emosi atau apa sehingga terjadi pemukulan. Ya sebetulnya itu tidak boleh ya. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai, tetapi proses penyidikan berlanjut. Video berdurasi 28 detik yang memperlihatkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Wilayah NTB melempar mikrofon viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi saat acara pelantikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu. Warganet mengecam tindakan tersebut, bahkan menghujat sikap Zamroni Aziz sebagai pejabat publik. Takut dikecam masyarakat, Zamroni Aziz langsung membuat video klarifikasi. Ia meminta maaf dan mengakui sikapnya yang salah dan berlebihan. Saya Haji Zamroni Aziz atas nama pribadi dengan penuh hati menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat, terkait dengan video yang beredar di kalangan masyarakat. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kejadian tersebut adalah murni khilafan pribadi saya tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Meski telah minta maaf, warganet tetap mengecam, bahkan ada yang akan melaporkan ke Menteri Agama untuk memberikan sanksi tegas. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.